Bisa dimulai ya Pak ya? Halo Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini lancar dan Pak Umar tetap semangat ya Pak ya. Siap, Iya, ini peserta pertama Pak Prof, Pak Umar. Oh ya, Baik, ya, akan ya, saya Bu. bacakan peserta untuk hari ini. Yang pertama Pak Abdurrahman Umar, yang kedua nanti Ibu Ai Rohaiti, yang ketiga Pak Aliana, keempat Ibu Astri, kelima Ibu Deti, dan keenam Ibu Devi ya. Ini memang sudah antre di sini ya, tetapi kan hanya satu peserta yang masuk satu persatu. Baik, untuk yang pertama mungkin ditayangkan ya Pak Prof, ditayangkan Ya, RPP di share yang screen saja ya itu. salah satu. Baik. Perangkat pembelajarannya. Iya. Baik, silakan Pak Umar, sudah saya buka. Oh, siap. Terima kasih, Bun. Izin share screen. Iya, silakan Pak. Sudah terlihat, Bun? Masih proses, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah terlihat. Iya. Mungkin silahkan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Umar ya, Pak ya, Pak Prof. Iya, boleh. Boleh selintas saja. Selintas saja, Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk ujian komprehensif, saya menayangkan tentang KD keterampilan, yaitu KD drama pada 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk naskah drama. Dari mulai kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian IPK yang sudah dirancang, kemudian tujuan pembelajaran menggunakan unsur TIPEK, di dalamnya terdapat juga materi esensial, kemudian materi advance, kemudian ada unsur ABCD-nya, serta unsur PPK. Nah, dalam materi pembelajaran itu ada pertama faktual, menulis naskah drama, kemudian konseptual, yaitu berdasarkan unsur dramanya dan berdasarkan kebahasaan, jadi ada dua. Kemudian prosedural, yaitu langkah-langkah menulis teks drama tersebut, yaitu ada menggali ide, membuat riset, menentukan konflik cerita, membuat sinopsis, menentukan tokoh-tokoh cerita, menentukan alur cerita, menentukan latar, serta terakhir menyusun naskah drama atau skenario-nya. Kemudian di sini ada materi pembelajaran pengayaan. Setelah siswa itu bisa menyelesaikan dengan baik dan mencapai KKM, akan diberikan pengayaan yang tadinya awal 1 babak bisa ditambah mungkin menjadi 2 babak, 3 babak, bahkan 4 babak dalam membuat naskah drama. Perbedaannya dari segi konfliknya bertambah di setiap babak, begitu. Untuk materi pembelajaran remedial, yaitu jika siswa nilainya di bawah KKM, mereka akan diberikan LKPD ulang, tentunya dengan membuat naskah yang berbeda berdasarkan unsur dan juga kebahasaan teks, agar bisa tujuan pembelajaran itu tercapai. Di sini menggunakan modelnya TIPEK, yaitu video pembelajaran serta aplikasi pembelajaran dalam tes akhir, yaitu live worksheet. Media alatnya, yang pertama ada Salindia, kemudian live worksheet, link video drama, proyektor, laptop, speaker, HP, dan gawai siswa tentunya. Karena dalam nanti proses evaluasi itu menggunakan teknologi. Bahannya ada teks drama, kemudian bahan ajarnya teks drama
contoh-contoh babak 1, 2, 3, dan 4 yang terdapat dalam buku paket juga di Bahasa Indonesia. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, disesuaikan dengan PPK-nya. Kemudian diberikan, setelah itu diberitahukan kepada siswa, dipaparkan bahwa KKM yang akan dicapai adalah 70 dan model pembelajarannya project based learning. Jadi dalam RPP menulis naskah ini sebenarnya ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama membahas materi-materi yang akan diajarkan seperti menggali ide dan sebagainya. Nah, yang pertemuan ini sebenarnya praktek menulisnya agar waktunya lebih leluasa begitu. Nah, di sini ada langkah-langkah PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, yaitu siswa diberikan dulu videonya, kemudian mereka menginvestigasi, oh ternyata dalam menulis naskah itu harus ada misalnya kalimat langsung, konjungsi temporal, tokohnya berapa orang misalnya, kemudian konfliknya apa, dan juga amanatnya seperti apa. Kemudian nanti mendesain perencanaannya setelah diinvestigasi oleh siswa. Bagaimana ini misalnya membuat naskahnya sesuai dengan konten sekarang, advanced material misalnya. Karena sekarang sudah mulai persiapan tatap muka, siswa itu misalnya menulis temanya tentang perbedaan tatap muka zaman COVID dan juga sebelum COVID misalnya. Dari mulai menggunakan masker, hand sanitizer, mungkin berbeda setiap di gerbang sekolah harus mencuci tangan, nah itu mungkin advanced materialnya. Kemudian menyusun jadwal. Nah, di sini jadwalnya sudah jelas. Yang pertama, kita membuat dulu materi-materinya, kemudian berdiskusi, serta dibimbing oleh guru ketika membuat naskah tersebut. Sampai 2 pertemuan ya. Kemudian si guru tersebut yaitu memonitor kemajuan proyek. Apakah bisa tertuang tidak ide gagasan dari siswa tersebut mengenai keadaan atau kondisi sekarang dalam menulis naskah drama. Kemudian nanti oleh guru itu diuji hasilnya, ternyata misalnya sudah cukup baik, terdapat unsur dramanya dari mulai judul, tema, tokoh dan penokohan karakternya itu sudah sesuai, misalnya ada 5 orang, misalnya 4 orang siswa dan 1 guru misalnya dalam naskahnya. Kemudian konflik jelas, misalnya pada saat terjadinya pembelajaran tatap muka. Cukup saja. Baik Pak Umar, saya rasa cukup ya untuk penjelasan dari garis besar dari RPP yang Bapak buat ya. Baik, saya persilakan yang pertama Pak Prof, silakan Pak. Iya, terima kasih Bu. Ini siapa namanya Pak siapa? Abdurrahman, Pak Prof. Pak Abdurrahman ya. Ya, Pak Abdurrahman. Ini kan RPP sudah jadi kan ya? Ya. Ini RPP itu kan hanya sekedar pancingan saja lah. Ya, untuk melengkapi lah pemahaman Pak Abdurrahman, nanti melaksanakan pembelajaran itu sudah barang tentu yang namanya guru itu harus menguasai benar. Ya, pertama penguasaan materi ya. Materinya pahami sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, ya anak-anak itu bisa diarahkan mampu sesuai dengan apa yang guru kuasai gitu ya. Ya, jadi artinya guru itu yang pertama harus memiliki kompetensi profesionalnya ya, penguasaan materi. Nah, saya ingin ingin bertanya nih. Yang akan diberikan kepada siswa itu tentang teks drama ya. Ya, teks drama. Sasaran akhirnya itu anak-anak peserta didik ini bisa membuat barangkali ya, menyajikan drama atau
menyajikan drama di sini membuat teksnya atau bermain perannya? Membuat teksnya, Prof, untuk ada di silabus Bahasa Indonesia yang Permen membuat 24 teksnya ya, membuat tahun teks drama. 2016 itu. Ya, saya ingin tahu dulu, dua. itu ciri dari drama itu apa, Pak Abdurrahman? Ya, Ciri-ciri ciri drama itu dilihat karena khusus ada dialognya, Pak. Karena di situ ada bermain peran antara tokoh yang pertama dan tokoh yang lain gitu. Di ciri utamanya dalam drama itu ada dialog ya. Iya. Ya, dialog. Oke. Nah, teks drama punya struktur tidak? Ada, Pak, strukturnya. Yaitu strukturnya apa saja teks drama? Strukturnya dari mulai adanya prolog dulu, pengantar dari si pembicara, kemudian struktur yang keduanya ada dialog, teks naskah drama, dan terakhirnya penutup adalah epilog kalau tidak salah. Epilog gimana itu epilog? Bentar. Lupa lagi, Pak. Nah, ini harus dikuasai oleh Pak Rahman ya. Karena prolog, anak akan dialog, drama, dan otomatis nanti harus menyusun, bisa membuat teks drama dengan struktur yang sesuai dengan ketentuan teks dramanya ya. Iya. Nah, gitu. Bahkan itu harus menjadi kriteria iya. Di dalam penilaian kemampuan si anak menulis teks drama, ya, menulis naskah ya, naskah atau teks drama. Ya, jadi harus ditampilkan itu ya. Iya. Ya. Apakah sebelum anak mempelajari KD ini ada KD sebelumnya? Ada, masih berkaitan dengan KD pengetahuannya, yaitu 316 menelaah karakteristik unsur drama dan kebahasaannya, Prof. Iya, unsur ya, unsur drama. Unsur drama. Nah, berarti nanti di keterampilannya harus sesuai dengan kepengetahuan tadi ya. Iya. Jadi anak itu harus bisa menyusun teks drama yang sesuai dengan unsur. Iya. Unsur teks drama gitu. Itu harus menjadi ketentuan karena pengetahuan menjadi dasar keterampilan gitu ya. Iya. Nah, coba saya lihat di indikatornya. Oh, indikator. Ini, Prof, ada 2 indikator ini. Menulis teks drama dengan memperhatikan unsur drama. Itu benar kan? Iya. Nah, di sini teks drama, naskah drama dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Jadi harus menjadi patokan itu ya, Pak. Iya, siap. Nah, coba saya ingin tahu nih, coba unsur-unsur drama itu apa saja? Unsur drama itu yang pertama ada judul, kemudian tema, kemudian plot atau alur, tokoh cerita, perwatakan. Kalau perwatakan dengan tokoh kan beda. Tokoh itu orangnya, kalau watak itu kan karakteristiknya. Kalau judul unsur drama itu? Ya. Kalau judul unsur drama? Ya, judul unsur drama, Pak, di dalam buku panduan paket dan juga di buku referensi yang lain. Unsur judul termasuk unsur drama ya? Iya. Unsur drama itu ya. Ya. Kemudian kebahasaannya drama itu sebagaimana? Ya, untuk di dalam kebahasan drama nomor 1 itu karena karakteristiknya dialog, pasti bentuknya yaitu kalimat langsung, Prof, yang menggunakan tanda petik 2. Boleh. Kemudian ada kata ganti, pasti who-nya biasanya yang orang pertama dan orang ketiga. Kemudian kata tidak baku, jelas pasti ada agar drama itu tidak membosankan. Kemudian konjungsi temporal, adanya kata penghubung dalam kalimat, kemudian kata kerja, kata sifat, serta biasanya dalam drama itu menyuruh misalnya, atau ada kalimat perintah dan kalimat tanya begitu, Prof. Ya, baik ya. Nah, sekarang misalnya anak sudah diajari menulis naskah drama ya, Pak Abdurrahman ya. Anak sudah diajari menulis teks drama, menulis naskah drama. Nah,
eh, teks drama yang dibuat oleh anak itu dianggap baik, manakala bagaimana menurut Pak Abdurrahman? Iya, teks drama itu dianggap baik ketika anak bisa menuangkan minimal judul, misalnya jelas, misalnya judulnya tentang sekolah, temanya tentang pendidikan, kemudian alurnya dari mulai awal cerita, orientasi, kemudian adanya komplikasi, kemudian adanya klimaks yaitu puncak konflik, kemudian terakhirnya ada resolusi penyelesaian. Nah, kemudian tokoh ceritanya tentukan dulu ada berapa, misalnya untuk satu babak itu cukup 4 orang misalnya, berarti sekitar 1 halaman cukup. Tapi di situ terdapat misalnya watak tokohnya seperti apa, dialog kalimat langsungnya bagaimana, kemudian konfliknya karena satu Ya, babak bagus mungkin ya. aja satu ya. gitu. Nah, berarti Ya. teks drama yang baik yang dibuat oleh anak itu manakala memiliki unsur-unsur drama secara lengkap gitu ya. Ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya. Ya, yang berikutnya selain unsur drama itu di dalamnya harus terdapat juga kaidah kebahasaannya. Dari mulai kalimat langsungnya, terkadang Prof di masalah di sekolah saya itu mereka bingung ketika menuliskan kalimat langsung di mana titik dan tanda tanya, tanda seru atau sebagainya itu di luar tanda kutip atau di dalam gitu. Nah, di situ harus dijelaskan oleh guru mana yang baik, mana yang menurut kaidah kebahasaan yang benar, mana yang tidak. Nah, di kalimat Itu langsung. dari segi penulisannya gitu ya. Nah, dari segi penulisannya. Dari segi penulisannya. Sedangkan dari segi kebahasaannya. Nah, dari segi kebahasaannya harus sesuai dengan struktur kalimatnya, misalnya dari subjek, predikat, dan objeknya jelas begitu. Bukan. Tidak rancu. Oh, bukan. Tadi kan salah satu cirinya yaitu menggunakan kalimat langsung kan? Iya. Nah, itu. Apakah kalimat-kalimat langsungnya itu sudah benar atau tidak? Oh iya. Ya, itu kan harus diperhatikan. Iya, iya. Kemudian kata ganti yang dipakainya konsisten tidak gitu ya. Oh iya. Nah, gitu kan. Konsisten tidak gitu ya. Apakah dia memerankan sebagai kata ganti orang pertama, ketiga, ya atau gimana ya? Iya. Nah, gitu. Nah, itu harus diperhatikan karena ini sesuai dengan indikatornya tadi. Iya. Strukturnya sudah bagus tadi ya. Iya. Jadi anak-anak itu harus bisa menyusun teks yang sesuai dengan struktur. Oke. Iya. Itu dari segi konten ya. Iya. Penguasaan materinya harus benar-benar baik kalau guru itu. Tapi saya rasa Pak Abdurrahman sudah bagus penguasaan materinya ya. Nah, hanya saya minta nanti ini ada materinya, kok ada materi faktual, konseptual. Itu biasanya untuk pengetahuan, Pak. Oh iya. Kalau keterampilan tidak perlu ada langsung faktual. saja mungkin ya. Faktual, prosedural, konseptual itu oh iya, maaf Prof. Ya, harusnya di itu. KI 4 ini maaf ya. Harusnya di KI 4 ya konseptual itu. Di KI 3 yang ini yang KI di atas. Itu. Ya. KI 4 itu mencoba mengolah, lupa ini harusnya ranahnya abstrak. Materi yang dikembangkan oleh Pak Abdurrahman ya, oleh Pak Abdurrahman ya, itu seputar satu contoh ya, ya. Kemudian tahapan-tahapan atau prosedur pembuatan teks drama ya. Drama itu saja yang itu. Jadi tidak perlu ada pengetahuan lagi karena ini sudah dibahas di KD sebelumnya ya. KD sebelumnya ya yang menelaah. Okay. Ya, saya rasa itulah. Tapi tadi menggunakan sedikit ya, saya ke pedagoginya. Tadi saya ke profesional, ke konten ya. Nah, saya ingin tahu tentang pemahaman TPACK itu ya, TIPEX. Ya. Sekarang sebutnya TIPEX. Ya. Teknologi, pedagogikal, konten, knowledge. Knowledge gitu ya. Jadi memadukan antara penguasaan materi, ya, kemudian keterampilan pedagoginya, keterampilan mengajarkannya, dan memadukan
dengan media, alat bantunya teknologi gitu ya. Iya. Iya, nah itu. Ini sudah direalisasikan tadi ya saya lihat. Oh, sudah Pak. Di Ya. dalam link video YouTube mereka melihat, kemudian ada aplikasi yang baru dipelajari dalam pendalaman materi itu sangat baik dengan Bu Weli dan Guru Pamong. Saya sangat bersyukur sekali berada di LPTK Unsil ini, karena yang saya tahu Pak, dalam pembelajaran daring itu hanya menggunakan WA, kemudian menggunakan Google Classroom, untuk LKPD-nya Google Form. Jadi hanya 3 itu saja. Ternyata pas dibedah dengan Bunda Weli, dengan Guru Pamong, itu banyak. Ada Jambut, ada Padlet, ada Live Worksheet, ada apalagi Google Sheet. Wah, banyak Pak. Iya, oke. Ini pengalaman yang sangat menarik. Paham ya Pak tentang itu ya. Paham. Bagus ya. Nah. Di dalam pembelajaran itu kan tadi ada KI sikap ya. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap-sikap yang dituntut oleh KI 2 misalnya lah. Oh iya. Dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritual boleh keduanya ya Prof. Itu dituangkan dalam pendahuluan. Ketika memulai pembelajaran kita berdoa bersama misalnya dengan siswa kegiatan tersebut. Nah setelah itu memberikan ice breaking segala macam. Kemudian untuk rasa empati nasionalismenya kita bisa mendoakan saudara kita yang di Palestina, bisa itu untuk menggugah rasa empatinya karena sedang ada konflik begitu. Kemudian untuk yang sikap sosialnya itu bisa dilihat dalam proses ketika siswa itu berdiskusi, kita bisa menuliskan melihat di kegiatan diskusinya, oh anak ini kok diam saja misalnya. Tidak ini, oh berarti dia tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi sudah paham ya. Jadi sikap sosialnya itu memang diproses ya Pak ya. Iya, diproses. Ini misalnya tanggung jawabnya, kerjasamanya, kejujuran, peduli gitu ya. Nah, ditanamkan di proses pembelajaran. Dan nanti dikembangkan di tes itunya ya, di tes sikapnya ya Pak ya. Iya, tes sikapnya nanti dikembangkan. Ya, oke. Nah, kayaknya sudah cukup ya dari saya. Jadi penguasaan materi sudah cukup bagus lah. Kemudian di pedagoginya ya sudah memadai. Ya, oke lah, masalah model atau pendekatan itu kalau menurut saya silakan saja nanti kalau mengajar itu kira-kira yang mana yang benar. Yang paling penting sinteks ya. Langkah-langkah pembelajaran benar-benar mengarahkan anak untuk memudahkan mencapai apa yang menjadi target indikator pembelajarannya ya. Itu saja dari saya Bu. Iya, terima kasih Pak Prof. Ya, baik saya sambung ya Pak Umar ya. Saya menyambung dari pertanyaan Pak Prof tadi. Ya, nanti dilihat kembali untuk referensi apakah judul itu termasuk pada unsur drama atau bukan, Pak. Ya, dipastikan dulu apakah judul itu termasuk begitu ya. Karena kan seperti yang kami ketahui kalau judul itu tidak termasuk pada unsur drama begitu ya. Nanti silakan saja mungkin ada penguatan dari referensi ya Pak ya. Ya. Baik, tadi sudah Pak Prof tanyakan untuk kaidah kebahasaan ya Pak ya, Pak Umar. Nah, di tujuan sudah apa namanya tercantum di sini untuk kaidah kebahasaan itu kan ada kalimat langsung, kata ganti, kata tidak baku, konjungsi temporal, kata kerja dan sebagainya ya di sini. Nah itu kan ya anak harus bisa menulis teks naskah drama dengan memperhatikan kaidah kebahasaan drama secara lengkap begitu. Itu yang harus diperhatikan ya. Baik, tadi untuk konten saya rasa sudah ya. Dan ini Pak, ini kan mengenai unsur-unsur ya. Iya. Bapak sudah mengetahui unsur dari teks drama itu kan dari tema ya, tema sampai ke amanat begitu ya. Nah, kalau menurut Bapak, plot alur itu yang seperti apa? Untuk plot alur itu adanya pengenalan dari mulai orientasi,
karena ada dua jenis, yaitu jalannya peristiwa dan juga adanya rangkaian. Kalau jalannya itu mungkin ada bukan mungkin ya, jalan cerita itu dari mulai orientasi, kemudian dia melakukan konflik, dan juga terakhirnya klimaks, kemudian ada resolusi. Nah, untuk peristiwanya itu bisa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Jadi dilihat dari rangkaian awalnya tadi yang dari orientasi. Misalnya dari awal, kemudian kembali misalnya ke masa lalu, misalnya pada zaman tatap muka sebelum adanya COVID, misalnya, kemudian dia kembali lagi, oh berarti itu campuran begitu. Adanya alur maju, kemudian dia mundur ke belakang, dibandingkan, oh ternyata lebih rumit tatap muka yang sekarang, harus pakai masker, misalnya harus ada hand sanitizer, kemudian tidak boleh berkerumun pada saat istirahat nanti. Pada saat pulang sekolah juga harus bubar gitu. Dilihat dari rangkaian ya Pak Ya, ya, rangkaian rangkaian. peristiwanya. Baik, berarti kan Bapak sudah mengetahui yang alur maju itu seperti Ya, apa, mundur itu seperti apa, campuran itu seperti apa ya Pak ya, diceritakan mengenai alur peristiwa ya, ya, ya. peristiwanya itu. Baik, coba saya lihat pada proses pembelajarannya Pak. Ada Oh iya. kegiatan awal, inti, penutup di sana. Nah, memang ini sudah ada ya untuk penguatan pendidikan karakternya ya, atau PPK-nya begitu ya Pak, yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, dalam kegiatan inti tentunya model yang Bapak gunakan harus tergambar ya Pak ya. Modelnya tadi ya. PJBL ya Pak ya. PJBL. Project Based Learning. Ada sebetulnya mengapa Bapak memilih PJBL ini? Ada kelebihan tidak dari PJBL ini? Ya, untuk PJBL ini ada kelebihan karena di akhirnya itu menghasilkan suatu produk. Kemudian untuk menulis ini tidak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan karena banyaknya materi dan juga pengetahuan yang harus diketahui siswa dalam menulis gitu. Di dalam bahasa Indonesia kurikulumnya untuk K13 itu ada 6 jam pelajaran. Nah, ada 2 versi yang umum ya Bu. Yang pertama itu setiap seminggu sekali ada 2 JP, 2 JP, 2 JP. Nah, untuk yang drama ini kebetulan saya dapatnya di kelas 8 itu seminggu 2 kali, yaitu 3 JP dan 3 JP. Misalnya hari Senin saya pertemuan pertamanya menggunakan project based learning 3 JP itu membedah semua materi yang akan menulis teks naskah tersebut, misalnya sudah semuanya paham oleh siswa, kemudian baik. Nah, di hari berikutnya, misalnya hari Kamis ada 3 jam pelajaran lagi kali 40 menit. Baru kita praktek menulis begitu. Nanti dalam proyek tersebut kan ada memonitoring, ada melihat kondisi siswa, kemudian ada investigasinya, bisa sharing di situ ada kolaborasinya dengan siswa begitu. Nanti menanyakan, Pak ini sudah cocok atau tidak misalnya. Oh ini belum, masih harus diperbaiki. Nah begitu Bun. Makanya memakai PJBL. PJBL ya Pak ya. Kalau kelemahannya bagaimana Pak PJBL ini? Ada kelemahan tidak? Ada Bun, kelemahannya PJBL. Yaitu ketika menyusun jadwal, itu bisa saja ada kendala dari siswanya, misalnya kondisi fisiknya kurang sehat atau segala macam, kita sudah menyusun jadwal, ternyata siswanya tidak masuk sekolah, itu agak terhambat juga itu untuk PJBL, karena kan proyeknya ini berkelanjutan. Kalau siswanya tidak hadir, berarti tidak bisa melanjutkan begitu. Jadi sulit juga untuk menuntaskan, harus ada kesepakatan dulu dengan siswa. Misalnya kalau sekarang tidak hadir, pembelajarannya membahas dulu materi apa misalnya. Baru kalau sudah siap semua, kita lanjutkan proyek
dari menulis naskah drama ini, Bun. Begitu. Baik, baik. Iya, baik. Biasanya untuk model pembelajaran atau misalnya metode yang kita gunakan, biasanya kan itu ada kelemahan ya, Pak ya, Ya, kelemahan dan keunggulan dari model itu ya. Ya, saya sarankan Bapak harus tahu betul nanti keunggulan dari model ini apa dan kelemahan model ini apa begitu ya dari ya, beberapa referensi yang Bapak baca begitu ya. ya, Dan nanti Bapak bisa mencari solusi dari kelemahan model itu. Ya, bagaimana caranya kita untuk mengatasi kelemahan tersebut, ya. ya, Itu ya, ketika kita menggunakan, model ini, begitu ya, Pak, ya? ya. Baik. Nah, ini dilaksanakan berapa jam pelajaran, Pak? Tadi kan saya mendengar tadi ada 6 JP ya, Pak, ya? Ya. Untuk ya, Ini Bun harusnya 3 JP ini 3 kali 40 menit. iya, Hanya di sini menuliskan 2 kali 40 menit. Mungkin disesuaikan dengan umum ya. Umumnya dalam seminggu itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada 3 hari, misalnya hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu misalnya. Jadi 2 JP, 2 JP, 2 JP. Nah, iya, kalau kebetulan saya mengajarnya kelas 7, 8, dan 9, itu cekslok Bun. Kelas 8 ada yang 3 JP, 3 JP, 2 hari. Untuk kelas iya, 9 ada 3 hari. Nah, untuk yang kelas 7 nih, kadang-kadang kurikulum juga agak bingung. Jadi, saya mendapatkan 3 JP hari pertama, 1 JP hari berikutnya, 1 JP hari berikutnya, kemudian lahir 1 JP begitu. Mungkin bentrok dengan mata pelajaran lain karena dalam kurikulum 2013 ini berbeda dengan KTSP. Bahasa Indonesia kan waktu KTSP 4 jam. Nah, iya, setelah K13 naik 2 jam jadi 6 JP. Diikuti iya, dengan mata pelajaran lain, SBK naik sejam, PJOK naik sejam. Jadi iya, agak sulit juga merumuskan iya. Iya, pembelajarannya seperti yang begitu. Bapak Umar tadi katakan ada 1 JP, 1 JP itu terpisah ya, Pak, ya? 1 JP, Ya, 1 JP. Nah, itu bagaimana menyiasatinya, Pak? Ketika nah 1 JP, 1 JP itu? ketika 1 JP 1 JP itu saya menyiasatinya yang pertama dengan eh, membahas materi yang kira-kira bisa terbahas 40 menit. Nah, kalau tidak mengecek kembali atau membahas nilai yang misalnya kenapa siswa minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya tidak mencapai KKM. Nah, itu bisa diberikan penjabaran, oh nih siswa ini masih salah atau kurang paham di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, bisa untuk yang ketiganya menggunakan ulangan harian misalnya atau tanya jawab seputar soal yang akan disampaikan begitu, Bun. Iya. Tujuan pembelajaran tercapai, Pak? Insya Allah tercapai, cuma ada di penggal-penggal begitu waktunya. Karena kan agak sulit juga ketika misalnya jam pertama kedua itu matematik, kemudian kita masuk 1 jam, itu kondisi anak juga mungkin sudah lelah dari pelajaran matematik. Bisa juga mungkin dengan ice breaking, kemudian pengantar untuk nanti besok kita akan membahas tentang ini. Kita bahas dulu garis besarnya, tujuannya. Siswa itu nanti harus bisa ini, kemudian memberikan PR atau semacam tugas kepada siswa setelah pulang sekolah, kalian baca buku paket atau referensi di internet, apa ini materi yang akan dibahas untuk pertemuan besok begini begitu. Jadi siswa tidak akan percuma begitu, walaupun ada 1 jam juga dia akan mencari sendiri begitu. Iya, baik, Pak. Berarti ada solusinya ya, Pak, ya? Ya, ada Bisa disesuaikan gitu ya. sesuaikan. Baik, kembali ke proses, Pak, tadi. Ya, Ya, saya rasa Pak Umar sudah menerapkan ya untuk PJBL ini ya, pada kegiatan inti pembelajaran ya, Pak, ya? ya. Iya. Ada tes akhirnya, Pak? Oh, Atau ada Bun. evaluasi? Tes evaluasi akhirnya menggunakan live worksheet. Nah, ini Bun.
menggunakan live worksheet. Jadi siswa itu setelah menuliskan drama di buku tulisnya, kemudian dia pindahkan ke Microsoft Word, bisa di copy paste ke dalam live worksheet-nya, Bun. Iya, berarti mereka mengerjakannya di live worksheet ya, Pak ya? Ya, di live worksheet. Ini, baik. Nah, ini kan pada kegiatan inti itu ada mengevaluasi di sini ya, Pak ya? Ya. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Ini termasuk pada langkah PJBL ya, Pak ya? PJBL, ya. Baik, kegiatan penutupnya iya. Ada menyimpulkan juga di sini ya, Pak ya? Iya. Menyimpulkan ya, refleksi, setelah itu melaksanakan tes akhir atau evaluasi. Ya, tadi Bapak tes akhirnya itu instrumen penilaian ya masuknya ke live worksheet ya Pak ya? Iya. Ini sudah ada ya Pak linknya? Oh, rencananya sudah ada ya Pak sudah ya? ada, iya. Iya. Pak Prof, apakah mau dilihat live worksheet-nya? Boleh, mau ditayangkan? Ya, silakan coba diperlihatkan. Iya. Oh, boleh. Izin stop dulu ya. Iya, silahkan Pak. Ya, sebentar, Bu. Email yang mana ya? Ada, Bu. Ya, izin share screen ya, Bun. Iya, silakan Pak Umar. Sudah terlihat, Bun? Masih proses, Pak. Oh, nah, sudah, Pak. Nah, di sini siswa bisa mengisi namanya di sini. Misalnya siapa saya, kemudian dia bisa menuliskan teksnya di sini, atau bisa langsung copy paste dari Microsoft Word langsung ke live worksheet ini. Kemudian klik finish, kemudian bisa email answer-nya, yang bisa dikirim, misalnya namanya Andi, kemudian grupnya kelas 8, school-nya SMP, ini alamat emailnya, alamat email guru, kemudian dikirim, send, dan nanti muncul nilai yang akan diperoleh oleh siswa begitu. Ya, berarti langsung ya Pak ya nilainya ya? Langsung nilainya muncul begitu. Iya, tetapi harus ada kriterianya ya sebelum membuat itu Pak? Ya, karena di dalam live worksheet tersebut ada rumusnya, Bun. Yang rumit juga gitu. Nah, dalam yang RPP selanjutnya juga itu
menggunakan live worksheet, ternyata kata Pak Tony itu bisa ya pentas drama di dalam live worksheet. Saya mencoba, ternyata benar bisa ada kodenya, yaitu menggunakan speaking exercises. Di situ harus ditulis dialog-dialognya tanpa menggunakan tanda baca agar nilainya otomatis muncul, Bun. Kalau menggunakan tanda baca nanti istilahnya ngaco lah gitu. Saya juga mencoba, oh ternyata benar pada saat di adaminya kita berbicara sesuai kalimat itu, nanti ada nilainya, Anda sesuai. Gitu, Bun. Berarti segala tes bisa dilaksanakan di live worksheet ya, Pak ya? Ya, kelebihan live worksheet bisa membuat soal AKM, Bun, dari mulai literasi numerasi, literasi sains, soal pilihan ganda kompleks, kemudian drag and drop, yaitu seperti animasi bisa baik sekali, kemudian ada join, ada tadi listening dan speaking exercises bisa. Cuma ada kelemahannya, Bun, kemarin saya uji coba, penasaran ya sama live worksheet. Kelemahannya live worksheet itu tidak bisa lebih dari 9 halaman. Saya kan kebetulan menjadi penulis soal PAT untuk di SMP kelas 8. Ada 15 halaman, saya masukkan, oh ternyata tidak bisa. Batas kemampuan live worksheet itu hanya 9 halaman. Jadi tidak bisa lebih ya, Pak ya? Tidak bisa lebih. Tidak bisa lebih. Ya. Baik. Berarti ada keterbatasan juga ya? Ada keterbatasan juga. Iya, karena kan tes bisa segala tes, bentuk tes begitu ya dalam live worksheet ini. Berarti kita harus ngulik ya, Pak ya, supaya lebih memahami penggunaan dari live worksheet ini. Memang bermanfaat begitu ya. Baik, saya rasa sudah bagus Pak Umar ya. Ini Pak, satu lagi. Nanti kan mereka menulis naskah drama ya. Temanya ditentukan oleh Bapak? Untuk temanya agar lebih mudah, lebih baik ditentukan oleh gurunya, Bun. Misalnya kan sekarang sudah mulai ini tatap muka, temanya tentang perbedaan tatap muka pada saat kondisi pandemi dan kondisi sebelumnya, misalnya apa yang mereka rasakan, mereka tulis naskahnya di situ gitu. Jadi menggunakan alur toplot maju mundur, Bun. Campur. Maju mundur, campuran ya Pak ya. Berarti kan dalam kegiatan inti itu yang Bapak berikan langkah-langkah menulis naskah drama begitu ya. Iya, sesuai dengan unsur dan kaidah kebahasaannya juga ya. Teksnya disesuaikan dengan karakter dan perkembangan peserta didik, Pak? Iya, disesuaikan, Bun. Menggunakan lingkungan sekolah. Jadi misalnya nama gurunya boleh saya, boleh bebas misalnya mengarang. Kemudian nama siswanya, kalau bisa nama siswa itu sendiri, misalnya namanya Aliana, misalnya namanya Astri. Dia tokohnya misalnya bagaimana lemah lembut, atau Ila misalnya cerewet, begitu, Bun. Iya. Ya. Jadi kontekstual ya Pak ya, sesuai dengan kehidupannya begitu ya. Kehidupan nyata. Kan terlalu berat kan ini kelas berapa Pak? Kelas 8. 8 ya, SMP ya begitu. Baik, saya rasa bagus Pak Umar ya Pak Prof. Ya, saya sedikit iya, silakan Pak, silakan Pak. Ini ada satu hal yang belum dikupas nih dari ketentuan-ketentuan yang ada. Pak Abdurrahman Umar ya. Ya, siap, Prof. Ya, ketika anak dibangun konsep ya tentang prosedur ya menulis teks drama itu strateginya bagaimana? Anak harus terbangun dulu konsepnya itu. Iya. Mau bahwa menyusun teks drama itu harus begini. Nah, strategi apa yang dipakai ketika kita mendiskusikan tentang hots itu ya? Oh iya. Jadi thinking skill-nya itu bagaimana itu sampai muncullah sebuah konsep di dalam pikiran si anak itu yang pada akhirnya nanti dia bisa merealisasikan gitu ya. Menulis tadi yang melalui media yang cukup bagus tadi ya. Silakan coba bagaimana itu? Jadi untuk membangun konsep unsur hots dalam menulis naskah drama, kita tayangkan terlebih dahulu beberapa contoh video drama yang sederhana saja, yang siswa sesuai dengan siswa SMP, misalnya tentang kehidupan nyata, misalnya tentang kebersihan, apa segala macam, sehingga
si siswa itu berpikir sendiri gitu, sesuai dengan teori konstruktivisme kan. Jadi membangun pengetahuan dengan bentuk yang dia alami. Misalnya, oh ya, kalau melihat contoh kebersihan ini, Pak boleh tidak misalnya membuat naskah drama tentang misalnya virus corona yang tipe terbaru, misalnya yang di India yang berbahaya begitu. Oh boleh misalnya menulisnya bagaimana, disesuaikan saja dengan keadaan, misalnya virus corona yang tipe terbaru di India itu sangat berbahaya, misalnya apa, nanti konfliknya bagaimana, misalnya kenapa bisa masuk ke Indonesia, harusnya bagaimana begitu. Itu membangun konsep HOTS dalam Pak ya. Umar ya gini. Oke, itu tahap awal tadi ya. Ya. Kita meningkatkan motivasi anak. Ya. Diberikan tayangan tentang video. Pendek, ya, drama pendek-pendek. Video itu. Tapi tetap yang akan diajarkan kan naskahnya, bukan dramanya. Ya, nah, naskahnya. Nah, seharusnya nanti ada 2 gitu ya, saya sarankan. Oh iya. Jadi video. nanti ada videonya, ada teksnya. Nah ya, ada teksnya. Ada teksnya. Kemudian dikaji. Tadi kan harus menulis struktur kan, harus menulis unsur-unsur. Unsur-unsur. Tanya jawab tentang unsur-unsur. Nah, tanya jawab tentang unsur-unsur tadi drama, kemudian ke bahasanya. Nah, di sana mereka sudah mulai menggunakan HOTS-nya. Iya. Thinking order skill-nya itu sudah mulai muncul. Iya. Nah, dari sana karena tadi kan PBL, problem based learning, munculkan sebuah permasalahan. Ya. Masalahnya itu silakan kalian buat sebuah teks drama seperti contoh tadi gitu. Iya. Nah, di sana itu terbangunnya konsep. Ya. Karena kalau tidak terbangun konsep nanti anak belum tentu nanti membuat naskah drama itu yang sesuai dengan unsur dan kaidah. Jadi harus ada tahapan dulu. Ya. Jadi setelah menayangkan sebuah video itu dalam rangka untuk membangun konteks. Ya. Membangun konteks. Nah, setelah itu munculkan juga teksnya, teks dramanya yang sudah berang itu nanti berisi tentang dialog-dialog ya, gambaran dari tayangan tadi. Nah, lalu bahas tentang tanya jawab tapi bukan dijelaskan. Oh iya, dipaparkan unsur-unsurnya, kemudian ke bahasanya. Nah, sudah terbangun mereka. Nah, berikutnya baru mereka dulu mencoba membuat beranalogi. Beranalogi. Gitu. Oh, siap. Secara kelompok terlebih dahulu, nanti ketika individu nanti mengisi yang ada di program TIPEX-nya gitu ya. Ya oke lah, itu sudah cukup. Tinggal dilengkapi saja ya Pak. Siap. Terima kasih Prof atas sarannya. Saya sering mendengarkan itu ya, seolah-olah meloncat gitu ya. Apakah anak tiba-tiba bisa menyusun sesuatu ya tanpa dibangun konsepnya dulu? Nah, kan mereka harus dibangun konsep, baru bisa melaksanakan sesuai dengan konsep yang dia miliki. Gitu ya Pak. Oh, siap. Ya, terima kasih Prof. Ya, aduh masukannya sangat berarti sekali. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, betul sekali tadi terlewat ya untuk membangun konsep, membangun konteks ya Pak Umar. Ya, kalau kita berikan contoh teks naskahnya berarti kan terlihat untuk kaidah kebahasaannya ya Pak, cara menulisnya, huruf kapital dan sebagainya, dialognya gitu ya. Tadi kan ada prolog, dialog, epilog gitu ya. Iya, itu kan akan nampak. Kalau video itu pementasan tidak nampak bentuk tulisannya seperti apa, begitu ya, Pak? Berarti kan harus membangun konteks ya, konsepnya terlebih dahulu, begitu. Baik, saya rasa cukup ya, Pak Prof. Iya, cukup bagus. Ya. Ya untuk Pak Umar, sekian ya Pak untuk ujinya. Alhamdulillah, tenang. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Umar untuk live.